Perkenalkan, nama saya Gritia Valentine Hasibuan. Saya berasal dari Sekolah SMA Swasta Santa Maria Tarutung, tepatnya kelas 10C. Di sini saya mempunyai tugas dari guru pembina saya, yaitu Ibu Chandrika Sirait, yang membuat video tentang pembahasan bursa efek. Nah, perlu kita ketahui bahwa bursa efek pertama kali didirikan oleh kolonial Belanda, tepatnya di Batavia. Jadi, perkembangan bursa efek ini terjadi akibat perekonomian atau tunjangan dari perekonomian yang diberikan oleh kolonial Belanda. Bursa efek menjadi nama pertama-tama. Bursa efek ini memiliki nama, yaitu Bursa Efek Jakarta. Kemudian diganti menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Penggantian nama ini didapatkan dari penggabungan Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan bursa efek. Jadi, bursa efek adalah pasar keuangan, tempat perdagangan saham keuangan lainnya seperti obligasi, reksadana, dan retivasi. Nah, bursa efek ini menyediakan platform bagi investor tertentu yang ingin menjual dan membeli efek, serta bagi perusahaan yang mendapatkan modal melalui penawaran IPO. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi bursa efek. Di sini saya akan menjelaskan 5 fungsi bursa efek. Yang pertama, menyediakan perdagangan efek, yang dimana bursa efek menyediakan platform bagi investor dan perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli efek. Yang kedua, menetapkan harga efek, yang dimana harga efek pada bursa efek ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi dan penawaran dan permintaan. Yang ketiga, menjaga likuiditas pasar, yang dimana bursa efek juga berperan dalam memastikan bahwa efek dapat diperdagangkan dengan mudah dan cepat, sehingga likuiditas pasar tetap terjaga. Yang keempat, mencegah praktik yang tidak wajar, yang dimana yang dimaksud pada kali ini, bursa efek bertugas untuk memantau dan juga mencegah praktik-praktik yang dilarang, seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, dan lain-lainnya. Yang kelima, menyebar luaskan informasi. Bursa efek ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pasar dan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke apa saja sih faktor pendukung bursa efek. Di sini ada 5 faktor pendukung bursa efek. Yang pertama yaitu ketersediaan perusahaan yang menerbitkan efek atau saham. Yang kedua yaitu permintaan investor akan efek atau saham. Efek yang dimaksud pada kali ini adalah saham. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi yang stabil. Selanjutnya yang keempat, sistem
sistem regulasi yang baik dan jelas. Yang kelima yaitu lembaga penunjang pasar modal. Nah, selanjutnya untuk mendalami tentang bursa efek, kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara-cara yang diterapkan dalam kerja bursa efek. Nah, ada 9 cara. Yang pertama yaitu pendaftaran dan pencatatan efek, yang dimana perusahaan yang ingin menawarkan sahamnya kepada publik, ia harus mendaftarkan diri di bursa efek dan memenuhi persyaratan listing. Selanjutnya yang kedua, penerbitan dan penawaran saham. Perusahaan menerbitkan saham melalui umum perdana atau IPO. Setelah IPO, saham perusahaan dicatat di bursa dan diberikan kode unik atau ticker simbol. Yang ketiga, perdagangan saham. Yang dimana perdagangan saham dimaksud saham diperdagangkan di bursa melalui broker, yang dimana investor dapat membeli atau menjual saham dengan menggunakan broker yang terdaftar di bursa. Yang keempat, sistem perdagangan elektronik. Nah, pada masa kini bursa efek menggunakan sistem perdagangan yang sangat modern, yaitu sistem perdagangan elektronik yang sangat canggih dan memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien. Yang kelima, ada mekanisme pembentukan harga, yang dimana harga saham ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dari permintaan pasar. Yang keenam ada sesi perdagangan. Bursa efek memiliki jadwal perdagangan tertentu. Misalnya perdagangan sehari dan perdagangan per bulan seperti bursa efek di Indonesia. Yang ketujuh, clearing dan penyelesaian transaksi, yang dimana setelah transaksi terjadi, proses clearing dan penyesuaian transaksi oleh lembaga clearing atau KPEI di Indonesia dan menyimpan efek di Indonesia. Yang kedelapan, pengawasan perdagangan, yang dimana bursa efek memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan perdagangan terjadi secara tertib dan adil, serta mencegah praktik harga. Yang ke-9 atau terakhir ada mekanisme pembentukan harga, yang dimaksud pada itu, harga pada efek saham ditentukan oleh tunjangan pasar atau matching order, yang dimana sistem perdagangan secara otomatis dan mencolokkan order beli dan jual untuk saham yang sama. Nah, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang sering terjadi pada bursa efek, yaitu
kasus manipulasi pasar modal dan saya akan memberikan solusinya. Nah, pada beberapa tahun lalu, kasus PT Envic Technologies Indonesia atau yang biasa dikenal oleh PT TBK, yang dimana diduga melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan yang menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi investor. Jadi mereka mendapatkan solusi, yaitu dengan melakukan pemantauan dan pengawasan oleh OJK dan BI, serta menyediakan informasi yang transparan dan akurat oleh perusahaan untuk kedepannya. Nah, struktur yang kedepannya. Struktur organisasinya ada 3, yaitu direktur utama, yang kedua dewan direksi, yang keempat bagian-bagian. Yang bagian-bagian seperti perdagangan, informasi dan keuangan. Nah, dari hasil yang saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa Bursa Efek merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan seperti saham dan obligasi, menghubungkan investor dengan emiten, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Bursa Efek juga berperan penting dalam menjaga transparansi dan keamanan pasar modal, serta menyediakan mekanisme perdagangan yang teratur dan efisien. Jadi, sekian dari hal yang bisa saya sampaikan tentang Bursa Efek. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.